Senior, aku bukan orang Suzaku, melainkan murid dari sekte Meile di planet Tianyun. Aku kehilangan tubuh dan menghabiskan banyak harta untuk membeli tubuh dari sekte mayat, kata sosok ilusi di dalam kabut hitam itu tidak berani berbohong. Jika kamu berasal dari planet Tianyun, mengapa kamu ada di planet Suzaku? Tanya Wang Lin dengan dingin. Sosok hitam itu gemetar, dia dengan cepat menjawab, Senior, tolong jangan marah. Saya tidak mampu membayar begitu banyak batu giok surgawi untuk pergi ke planet Tianyun, karena itu saya hanya bisa memulihkan diri di planet Suzaku, kata sosok itu. Wang Lin bertanya, siapa namamu? Namaku Chow Yidu, jawab sosok kabut hitam itu. Chow Yiduo? Gumam Wang Lin sedikit mengernyit, sesaat kemudian indera spiritualnya membentuk tangan raksasa yang melesat ke kabut hitam. Melihat itu, Chow Yiduo ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qiwingping. Dia mencoba menghindari tangan itu, dan segera berkata, semua yang kukatakan itu adalah kebenaran. Saat Chow Yiduo bergerak, Li Qingping tiba-tiba bangun dan terkejut. Siapa itu? Teriak Qingping. Riak muncul di udara saat Wang Lin melangkah keluar, dan menatap Qingping dengan dingin. Hanya dengan lirikan saja membuat tubuh Qingping menjadi kaku, tatapan itu bagaikan pedang yang menusuk tubuhnya. Bahkan jiwa Nesken Soul-nya pun membeku, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Wang Lin berkata dengan dingin, kau diem saja, lalu melihat ke arah kabut hitam yang meringkuk di sudut gua. Qingping menghirup udara dingin, ia tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan ketika ia bertemu dengan para senior Soul Formation di markas besar, tidak satupun dari mereka yang memiliki aura 1/10.000 dari orang ini. Pucat muncul di wajahnya saat Qingping menyadari sesuatu, transformasi jiwa. Orang ini pasti orang tua. Transformasi jiwa. Kapan monster tua ini sampai di sini? Sementara itu tangan Wang Lin terulur, dan jiwa asal Chow Yiduo diseret dari sudut. Wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berteriak, Senior, aku adalah pelanggan sekte mayat. Jika kau menangkapku untuk memurnikan harta, sekte mayat pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Lin mencibir dan berkata dengan tenang, siapa yang bilang aku akan memurnikanmu menjadi harta karun? Kau bahkan tidak layak untuk itu. Chow Yiduo gemetar, namun dia berpikir jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa seorang kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah, tidak perlu datang mencarinya. Chow Yiduo lantas bertanya dengan hati-hati, Senior, mungkinkah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Suara Wang Lin tidak mengandung sedikit pun kesombongan saat dia berkata dengan tenang, jadilah budakku selama 100 tahun, setelah 100 tahun, aku akan memberimu tubuh transformasi jiwa, apa kamu setuju? Chow Yiduo terkejut, tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga dalam hidupnya. Jika ia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika ia tidak dapat mencapai tahap transformasi jiwa, semua tekniknya akan menjadi jauh lebih kuat. Chow Yiduo menjawab, Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam waktu 100 tahun ini. Wang Lin berkata dengan tenang, selama aku masih hidup, kamu tidak akan mati. Mendengar itu, Chow Yiduo dengan hormat berkata, baiklah, Chow Yiduo memberi salam pada Tuan. Bagus sekali, jangan khawatir, aku tidak memintamu melakukan sesuatu yang berbahaya, aku hanya ingin tahu pengetahuanmu tentang planet Tianyun. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang planet itu? Tanya Wang Lin, melambaikan tangannya membuat Qingping pingsan. Planet Tianyun. Saya tumbuh di planet itu, planet Tianyun, sangat besar, saya sangat mengenalnya, mungkinkah Tuan ingin pergi ke planet Tianyun dan meminta saya menjadi pemandu? Benar sekali, kata Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan memasukkan Chow Yiduo ke dalamnya, lalu menghilang dari gua. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di sebuah gua, dengan banyak lubang kecil di dindingnya, lalu masuk melalui salah satu lubang kecil. Ada sebuah peti mati raksasa di tengah gua, aura yin yang kuat merembes keluar dari dalamnya, dan berubah menjadi kabut putih yang dihisap oleh lubang-lubang kecil di dinding. Wang Lin tidak berhenti, ia terus menyelam ke dalam peti mati, namun aura yin membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya untuk masuk lebih dalam. Satu suara tiba-tiba terdengar. Selamatkan aku, suara itu semakin keras terdengar saat keluar dari lubang, dan memasuki telinga Wang Lin. Saat Wang Lin masuk lebih dalam, gumpalan kabut biru muncul di hadapannya. Kabut biru itu tampaknya telah membentuk pintu yang menutupi tempat itu. Di saat yang sama, suara misterius itu semakin keras terdengar, selamatkan aku. Saat Wang Lin hampir sampai di dasar lubang,
Dia menghancurkan pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam. Itu adalah gua yang sangat besar. Di tengah gua ada awan kabut putih besar yang melepaskan energi yin yang kuat. Sosok Wang Lin muncul di udara, matanya berbinar saat dia menatap kabut putih. Ada kilatan cahaya samar yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat warna ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat itu bergerak, semakin banyak kabut putih yang muncul. Wang Lin tetap tenang dan mengeluarkan batu giok surgawi. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berkata, "Angin, bergerak." Segera hembusan angin yang beberapa kali lebih kuat muncul akhirnya berubah menjadi tornado yang menyapu kabut putih hingga tersebar, menampakkan sosok besar yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah mayat leluhur klan iblis raksasa. Leluhur ini adalah orang yang menyerbu pasukan klan abadi dengan kapal raksasa dan membunuh 3 syaman berdaun 9 yang kekuatannya mirip dengan kultivator Askeng dan tahap awal. Dengan bisa membunuh 3 kultivator Askeng dan tahap awal, jelas bukanlah kultivator biasa. Suara misterius kembali terdengar lebih jelas di tempat ini, "Selamatkan aku." Wang Lin mengabaikan panggilan itu. Dia mengamati mayat raksasa itu lebih dekat dan bisa merasakan kekuatan hidup yang keluar dari tubuh itu, tapi tampaknya ada formasi misterius yang menghentikan kekuatan hidup itu bergerak. Akar tanaman hijau keunguan menembus tubuh raksasa itu dan menyerap energi kehidupannya dan mengubahnya menjadi energi yin. Wang Lin terkejut, tubuh mayat leluhur klan iblis raksasa ini nampaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuh dewa kuno bintang 6. "Selamatkan aku, selamatkan aku." Seruan minta tolong semakin keras terdengar. Sepertinya leluhur pendiri klan iblis raksasa ini menyadari kehadiran Wang Lin. Wang Lin terus mengabaikan suara minta tolong itu dan mendarat di atas tubuh raksasa. Saat ia mendarat, tanaman parasit itu mengeluarkan suara mendesis dan mulai bergerak. Akarnya yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa itu dan menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin menatap tanaman itu dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah api muncul menyelimuti tempat itu. Api itu mengandung energi spiritual surgawi, membuat tanaman itu segera menjauh darinya. Wang Lin tidak menyerang tanaman ini. Jika dia menghancurkannya, segel yang membatasi raksasa itu akan rusak, dan raksasa itu akan terbebas. Pedang surgawi muncul di tangannya dan menebas tubuh raksasa itu. Suara 2 potong logam saling bergesekan terdengar dari tempat pedang itu mendarat, dan tekanan kuat tiba-tiba memukul mundur pedang itu menyebabkan Wang Lin terkejut. Dia melihat betapa mudahnya tanaman itu menusuk tubuh raksasa itu, dan berpikir akan mudah untuk memotongnya dengan pedang itu. Matanya berbinar saat dia melihat tanaman di sekitarnya. Dia segera melesat keluar dan terbang ke arah tanaman, namun tanaman di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis dan menyerang Wang Lin dengan sambaran petir ungu. Wang Lin mengayunkan pedang surgawinya, menyebabkan semua tanaman mundur, lalu mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujungnya. Wang Lin mengambil beberapa tanaman dan menekan akarnya ke tubuh raksasa menyebabkan kabut hitam segera muncul, dan darah menetas keluar. Wang Lin segera mengeluarkan sebuah botol giok dan mulai menampung darah itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat gumpalan pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Saat Wang Lin bertindak mengambil darah di leher, suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat jelas. "Selamatkan aku, jika kau menyelamatkanku, aku bersedia menjadi pelayan dan tungganganmu. Aku juga akan memberimu harta klan iblis raksasa, logam pembuka surga." Wang Lin terkejut mendengarnya. "Menjadi tungganganku?" kata Wang Lin. "Benar, aku bersedia menjadi tungganganmu." Para kultivator kuat di aliansi kultivasi, mereka suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan, kata suara itu dipenuhi dengan semangat. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Wang Lin. "Aku adalah pemimpin cabang klan iblis raksasa, namaku Lei Ji," kata Lei Ji dengan bangga. "Bagaimana kamu bisa disegel di sini?" tanya Wang Lin. "Aku diserang oleh syaman berdaun 11 dan terluka parah, lalu melarikan diri. Namun sekte mayat memanggil seorang kultivator kuat dari luar dan menangkapku serta menyegelku di sini saat aku terluka parah." Anggota klan iblis raksasa tidak akan mudah menjadi tunggangan orang lain. "Kami tidak akan pernah mengkhianati tuan kami. Kamu akan memperoleh keuntungan besar," kata Lei Ji. "Apa maksudmu?" tanya Wang Lin. "Apa kamu tahu tentang kompas bintang?" "Tubuh kami mirip dengan kompas bintang tapi jauh lebih kuat. Tubuh kami adalah alat terbaik untuk bepergian di antara bintang-bintang yang tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak dapat dikunjungi oleh para kultivator.
Itulah sebabnya mengapa para kultivator kuat di aliansi kultivasi membayar harga yang mahal agar salah satu anggota klanku menjadi tunggangan mereka. Selain itu, harta karun logam pembuka langit, aku akan memberikannya padamu. Itu adalah harta karun yang bahkan lebih kuat dari harta karun surgawi. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur pertama klan iblis raksasa. Totalnya ada 99 buah. Bila dikumpulkan semuanya itu akan bisa digunakan untuk membuat baju perang dewa kuno. Saat memakai baju besi ini, kau akan bisa memiliki kekuatan legenda dewa kuno, kata Lei Ji. Wang Lin merenung dan tatapannya menjadi dingin. Dia yakin Lei Ji ini sedang mengulur waktu saat darahnya diambil. Lei Ji ini mungkin mencoba melakukan sesuatu. Semakin lama dia menghabiskan waktu untuk mengambil darah, semakin besar manfaatnya bagi raksasa itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan cepat meraih botol giok dan melompat dari raksasa itu. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melepaskan segel yang menyegel tanaman. Tanpa adanya batasan yang menyegelnya, tanaman-tanaman itu mulai bergerak lagi di tubuh Lei Ji. Selamatkan aku. Jika kau selamatkan aku bisa membuat anggota klan iblis raksasa di planet Suzaku mengakuimu sebagai tuan, kata Lei Ji. Wang Lin melayang di udara, tatapannya menjadi dingin. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, itu tidak menguntungkanku, aku tidak tertarik pada harta apapun yang kau bicarakan, kata Wang Lin. Kau pasti sangat membutuhkan darahku, aku punya saripati sumsum tulang, energi di sana bahkan lebih kuat dari darahku, jika kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, cukup kirimkan saja berita tentangku ke klan iblis raksasa, atau Suzaku saat ini, bagaimana? Kata Lei Ji. Wang Lin hanya diam, dia tidak ingin membuang waktu dengan orang ini, lalu berubah menjadi cahaya yang menghilang dari tempat ini. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang. Hanya sedikit lagi, jika orang itu terus menguras darahku hingga hanya tersisa sepertiga, itu pasti akan menarik akar utama dalam tubuhku. Maka aku akan punya cara, agar jiwaku bisa meninggalkan tubuh ini. Pikir Lei Ji meraung, raungannya dipenuhi dengan rasa frustrasi, cahaya terang menyala di matanya. Saat dia meraung, ekspresinya berubah kesakitan saat kulit yang menutupi tulang punggungnya mulai bergerak. Tak lama kemudian, duri berwarna biru keunguan menyembul keluar dari tulang belakangnya. Di bagian atas tulang belakang raksasa itu, muncul tanaman ungu yang berukuran setengah dari tubuhnya. Di saat yang sama, tanaman itu menumbuhkan banyak cabang yang perlahan menutupi tubuh Lei Ji. Bunga ungu besar mekar dan perlahan menguras kekuatan hidup Lei Ji. Lei Ji meraung dengan dingin, sekte mayat. Jika aku bisa membebaskan diri, aku tidak akan melepaskan kalian. Sementara itu Wang Lin muncul di dataran, dia tiba-tiba menoleh ke utara dan melihat sosok bocah laki-laki tampan dengan cahaya api di matanya. Di dalam gelombang kabut biru raksasa meluncur ke arahnya. Saat mendekati Wang Lin, bocah laki-laki itu melangkah selangkah demi selangkah menyebabkan langit dan bumi tampak bergetar di bawah kakinya. Dimanapun ia lewat, semua rumput dan awan berubah menjadi biru, menciptakan cahaya biru terang di sekitarnya. Suara tertawa keras terdengar, Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru lelaki tua ini? Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku punya tubuh lagi meski hanya tahap askendan, kata si Tunan. Aku harus bersenang-senang, kabarnya semua kultivator wanita di planet Fengluan itu cantik-cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana, dan bersenang-senang. Wang Lin, apa kamu mau pergi? Kata si Tunan dengan senang. Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya dan menatap si Tunan. Aku tidak akan pergi, jawab Wang Lin. Si Tunan memutar matanya dan berkata, kamu terlalu membosankan, yang kamu lakukan hanyalah berkultivasi. Tahukah kamu mengapa aku mulai berkultivasi? Biar ku beritahu, aku berkultivasi karena ingin memiliki semua wanita cantik, mencuri semua harta karun di dunia, dan menyingkirkan siapapun yang tidak kusukai. Inilah sebabnya aku mulai berkultivasi di planet 4 orang suci. Ketika aku mencapai tahap fondasi, aku memutuskan untuk berhenti berkultivasi dan pergi ke negara kecil yang hampir tidak memiliki kultivator. Aku menjadi bangsawan di sana dan berpesta setiap malam dengan wanita. Siapapun yang tidak aku sukai akan kubunuh hanya dengan satu jurus. Aku tinggal di sana selama 10 tahun, begitu menyenangkan kehidupan di sana, kata si Tunan mengingat masa lalu. Jika memang senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidupmu di sana saja? Kata Wang Lin dengan santai. Mata si Tunan sedikit melotot saat dia menjawab, kau pikir aku tidak mau?
Jika bukan karena seorang kultivator inti yang kejam datang mencari masalah, aku akan menikmati sisa hidupku di sana. Orang itu mengejarku, dan aku mengalami banyak kesulitan, hingga akhirnya melarikan diri. Selama beberapa tahun, aku akhirnya mencapai tahap akhir inti. Saat aku pergi untuk balas dendam, orang itu telah dibunuh orang lain. Aku pergi ke negara kultivasi tingkat 2 dan melanjutkan malamku dengan berpesta dan bersenang-senang dengan para kultivator wanita sepanjang hari. Namun belum 3 tahun, seorang kultivator Neskensol menyukai wanitaku. Aku tidak dapat mengalahkannya dan lari untuk berkultivasi hingga mencapai tahap akhir Neskensol. Setelah itu, aku berkeliling ke negara kultivasi tingkat 3 dan menikmati semua keindahan. Namun nasibku memang sial, aku membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator Soul Formation. Aku hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama, Ye Wuyu. Tapi dia tidak bisa melindungiku selamanya, jadi aku kembali bertapa dan mencapai tahap akhir Soul Formation. Setelah itu aku pergi membalas dendam dan kembali menikmati hidup. Tapi sayangnya, ini tidak berlangsung lama, karena Ye Wuyu menemukanku dan memintaku untuk pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak batu giok surgawi hingga aku mencapai tahap transformasi jiwa. Awalnya aku ingin pergi mencari tempat dan hidup seperti raja. Karena saat itu tidak banyak orang yang bisa menggangguku lagi, aku tidak ingin berkultivasi lagi, karena terlalu membosankan, aku ingin menjalani sisa hidupku dengan bersenang-senang. Namun, Ye Wuyu yang berkulit tebal itu berkata jika aku ingin bermain, maka aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Lalu membuat negara kultivasi peringkat 6, setelah itu aku bisa bermain dengan cara apapun yang aku inginkan. Aku tidak berpikir jernih saat itu, jadi aku jatuh ke dalam perangkap Ye Wuyu. Aku berkultivasi tanpa henti dan pergi kemana-mana bersamanya. Pada akhirnya, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku, dan kami berdua mengangkat negara kultivasi peringkat 4 selangkah demi selangkah menjadi negara kultivasi peringkat 6. Baik aku maupun dia berhasil mencapai tahap Askendan, dan diberi planet kumuh ini oleh aliansi kultivasi. Namun sial, saat aku akan bersenang-senang di planet Suzaku ini, klan abadi muncul dan perang mulai menyelimuti planet ini. Ye Wuyu mengorbankan dirinya bersama beberapa temannya untuk menyegel klan abadi. Saat itu, aku sangat tertekan dan hendak meninggalkan planet Suzaku untuk mencari planet kultivasi yang lebih lemah untuk melanjutkan hidupku sebagai seorang pangeran. Namun Ye Wuyu itu bahkan bersekongkol menjadikan aku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu, kau sudah tahu. Tubuhku hancur, dan aku terpaksa bersembunyi di dalam manik langit sampai aku bertemu denganmu. Sekarang setelah tubuhku kembali, aku harus membalas dendam dan bersenang-senang di planet Fengluan. Kemudian aku akan menemukan negara kultivasi di sana, dan melanjutkan hidupku sebagai seorang pangeran. Biarkan aku memberitahumu, Wang Lin. Berkultivasi secukupnya saja tidak apa-apa, hidup adalah sesuatu yang harus kau nikmati dan bersenang-senanglah, kata si Tunan. Wang Lin berkata dengan tenang, kita tidak sama, aku tidak bisa sesantai itu menikmati hidup, kata Wang Lin. Si Tunan menatap Wang Lin, ia melihat ekspresi Ye Wuyu yang sama di wajah Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit, dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, masih terlalu cepat untuk membicarakan hal ini, yang terpenting sekarang adalah mengirimmu ke makam Suzaku, dan mengambil kembali bagian jiwamu dari kristal planet kultivasi. Makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi, jadi selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator Askendan yang bisa masuk, hanya kultivator transformasi jiwa yang bisa masuk, jadi aku tidak bisa membantumu kali ini. Namun, kamu bisa tenang, jika kamu gagal mendapatkan kembali bagian jiwamu, aku masih punya cara lain untuk mendapatkannya kembali, tapi cara itu sangat rumit dan sulit, jadi akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkannya kembali, kata si Tunan. Wang Lin mengangguk. Ia melihat ke arah negara Suzaku dan berkata dengan tenang, urusan di planet Suzaku hampir selesai, begitu aku mendapatkan kristal planet kultivasi, aku akan meninggalkan planet ini, aku harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kata Wang Lin terbang ke kejauhan. Si Tunan tersenyum tipis saat ia menyusul Wang Lin. Aku yakin kita akan bertemu lagi saat aku menjadi pangeran di planet Fengluan, kata si Tunan tersenyum. Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, situ, alam apa yang berada di atas Askendan? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.